Asia Selatan adalah geografi yang menarik dalam banyak hal. Anda dapat menemukan beberapa kehidupan paling luar biasa di dunia dalam wilayah ini. Dan terkadang mereka muncul ke permukaan dengan kejadian-kejadian yang tidak biasa di kota mereka. Salah satunya adalah Pakistan. Ini adalah tempat dengan populasi yang sangat padat dan masalahnya yang ditimbulkan oleh penduduk dialami dalam kehidupan itu sendiri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh berbagai lembaga resmi, negara ini adalah kota paling tercemar dan berdebu di dunia. Luas permukaan negara ini adalah 796.000 km persegi dan jumlah orangnya lebih banyak dari yang Anda bayangkan. Ini adalah tempat dengan populasi besar, sekitar 240 juta jiwa, bandingkan dengan negara Indonesia sendiri. Bayangkan 240 juta orang tinggal di suatu daerah dengan luas sekitar 800.000 km persegi. Apa hal pertama yang Anda perhatikan di daerah yang ramai? Polusi tidak dapat dihindari. Contoh yang jelas dapat ditemukan di Pakistan. Di bagian timur negara tersebut, terdapat sebuah kota bernama Lahore yang setiap tahun bersaing dengan Dhaka, ibu kota Bangladesh, untuk mendapatkan gelar kota paling tercemar di dunia. Secara umum, kita dapat menyebutnya sebagai kota paling berdebu. Lahore adalah kota terbesar kedua di Pakistan yang dihuni oleh lebih dari 13 juta orang. Jika Anda ingin tahu seberapa kacau, seberapa kotor, atau seberapa berisiknya sebuah kota, tidak ada tempat sampah di sekitar. Sampah ditumpuk dalam kantong di sepanjang jalan yang menarik lalat. Hal ini tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga melepaskan gas yang tidak sedap. Lebih buruknya lagi, persis di sebelah sampah ini, seorang tukang daging sedang menyembelih daging di luar. Dengan kata lain, bau busuk dari sampah mencapai area tempat daging diproses, sehingga berisiko terkontaminasi. Pagi-pagi sekali, pedagang Pakistan sibuk menjual daging seharga Rp38.000 dan lingkungan tempat daging dijual terpapar udara terbuka, debu, dan asap knalpot. Tukang daging mengelap meja dapur dengan tangannya, lalu menggunakan tangan yang sama untuk memotong daging. Awalnya, ayam-ayam itu masih hidup di bawah meja. Tukang daging kemudian mengambil ayam dari bawah dan memotongnya di sana. Hal ini umum di antara tukang daging di Pakistan, jadi Anda harus siap jika memutuskan untuk tinggal di sana. Anda dapat memilih untuk membeli daging dengan cara ini atau tidak. Namun, saat Anda memasang kamera di jalan, orang-orang cenderung tersenyum kepada Anda. Lingkungan yang kotor tampaknya tidak membuat mereka tidak senang. Orang-orang menyapa Anda atau melambaikan tangan saat melihat kamera. Di Lahore, banyak orang menggunakan sepeda motor untuk bepergian, dan kebisingan dari sepeda motor terus-menerus sepanjang hari. Kota ini memiliki lebih dari 6 juta kendaraan, dengan 4,2 juta diantaranya adalah sepeda motor. Jadi, di Lahore, Anda akan melihat banyak sepeda motor dimanapun. Selalu ada orang yang membunyikan klakson dan asap knalpotnya terlihat jelas. Bunyi klaksonnya bisa sangat keras, terutama di tengah kemacetan, di mana pengemudi seringkali membunyikan klakson dalam waktu lama. Hingga arus lalu lintas lancar, suara klakson bisa sangat mengganggu, mungkin membuat Anda pusing pada hari pertama Anda di Lahore, Pakistan. Hal ini menambah polusi suara di kota tersebut. Rincian seperti itu berkontribusi besar terhadap masalah polusi di Lahore. Banyaknya kendaraan tidak hanya menimbulkan debu, tetapi juga melepaskan asap knalpot yang berbahaya ke udara. Banyak jalan yang sudah tua dan dalam kondisi buruk menyebabkan debu mengepul setiap kali kendaraan lewat yang dapat memenuhi paru-paru Anda. Beberapa orang mengklaim bahwa menghabiskan sehari di Lahore seperti menghisap sebungkus rokok. Organisasi kesehatan, termasuk Organisasi Kesehatan Dunia, menyarankan agar tidak berjalan di Lahore tanpa masker. Dalam situasi ini, sebaiknya hindari berolahraga di luar ruangan dan tutup jendela rumah atau hotel Anda. Mengenakan masker ganda saat berada di luar juga disarankan, karena tingkat polusi udara di Lahore 16 kali lebih tinggi daripada yang dianggap aman oleh Organisasi Kesehatan Dunia. Partikel yang berukuran 2,5 mikron atau lebih kecil dikenal sebagai PM2,5. Ini termasuk kotoran, asap, debu, pasir, dan tetesan cairan yang ditemukan di udara.
Di Lahore, indeks polusi udara rata-rata sekitar 300, terkadang mencapai 400. Di kota biasa dengan udara bersih, kadar PM 2,5 seharusnya antara 20 dan 25. Di Lahore, jumlah partikel yang Anda hirup setidaknya 16 kali lebih besar. Para ilmuwan memperingatkan bahwa kota-kota dengan kadar PM lebih dari 50 tidak layak huni dan harus dihindari. Karena apapun di atas 50 menimbulkan risiko serius bagi kesehatan. Ketika indeks polusi udara di Lahore mencapai 400, sekolah-sekolah tutup mengganggu pendidikan dan bisnis. Hal ini membuat orang-orang yang menderita asma sulit untuk tinggal di kota tersebut. Setiap tahun, sekitar 128.000 orang meninggal di Lahore akibat polusi udara, terutama akibat masalah pernapasan seperti asma, bronkitis, dan kanker paru-paru. Banyak penduduk yang sangat menyadari bahayanya sehingga mereka mengenakan masker secara teratur meskipun pandemi hampir berakhir. Bagi mereka, risiko infeksi pernapasan lebih besar daripada pandemi itu sendiri. Angka-angka ini kemungkinan tidak dilaporkan dan angka sebenarnya bisa jadi jauh lebih tinggi. Orang-orang di Lahore diperkirakan hidup 7 tahun lebih cepat daripada rata-rata dunia. Misalnya, jika harapan hidup rata-rata di suatu negara adalah 70 tahun, orang-orang di Lahore mungkin hanya hidup sampai 60 tahun. Debu menutupi papan nama, toko, mobil, dan produk, menyebabkan iritasi terus-menerus bagi orang-orang. Pemilik toko harus sering membersihkan barang-barang mereka untuk menghilangkan debu, atau debu akan berubah menjadi lumpur, membuat produk-produk tersebut tidak dapat dijual. Lahore tidak memiliki cukup ruang hijau dan merupakan kota industri yang menjadi tempat banyak pabrik utama Pakistan. Bahan kimia yang dikeluarkan dari pabrik-pabrik ini merusak tanaman dan pohon-pohon setempat. Selain itu, kota ini menghadapi masalah kebersihan yang serius. Di Lahore, keledai umumnya digunakan sebagai kuli, seringkali beristirahat di area yang dipenuhi sampah. Mereka sering terlihat di jalan, berbagi tempat dengan sepeda motor dan mobil. Para pedagang mengandalkan keledai ini untuk memindahkan barang menggunakan gerobak sederhana. Keledai, bersama dengan kucing dan anjing liar, tampak tidak sehat dan kurang gizi, dan banyak yang tampak kurus. Orang-orang yang lebih kaya lebih suka menggunakan sepeda motor untuk mengangkut barang, beberapa dilengkapi dengan kendaraan tambahan 2 tempat duduk yang mirip dengan tuk-tuk yang ditemukan di Vietnam dan Thailand. Sepeda motor ini juga berfungsi sebagai taksi untuk perjalanan singkat, tetapi bisa berisiko. Kecelakaan dapat terjadi dan pengemudi mungkin menemukan diri mereka terdampar di jalan raya sambil menunggu bantuan. Kemacetan lalu lintas dan kecelakaan merupakan hal yang umum di Pakistan karena jumlah penduduknya yang besar. Di Lahore, kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari. Pada acara-acara khusus, Anda dapat melihat orang-orang mengendarai kereta kuda yang dihias dengan indah di jalan raya. Orang-orang Pakistan senang menggunakan kereta-kereta ini untuk bepergian kemanapun. Namun, Lahore menghadapi masalah dengan lampu lalu lintas. Mobil, sepeda motor, dan pejalan kaki seringkali memadati tempat yang sama yang menyebabkan kebingungan. Orang-orang tidak mengikuti jalur pejalan kaki atau rambu lalu lintas. Sebaliknya, mereka membuat keputusan cepat yang menambah kacau situasi. Kekacauan ini mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan dapat berbahaya. Kendaraan dari segala jenis bergerak tanpa mematuhi lampu lalu lintas, jadi Anda harus sangat berhati-hati saat menyeberang jalan. Selain itu, penutup lubang parit yang terbuka dapat membahayakan saat Anda berjalan. Jika Anda tidak memperhatikan dan melihat sekeliling, Anda mungkin tidak sengaja menginjak lubang got atau jatuh ke tanah. Penting untuk memperhatikan langkah Anda saat berjalan di kota, karena Anda dapat menghadapi rintangan yang tidak terduga kapan saja. Mungkin ada sisa makanan atau bangkai burung dara di sekitar. Anda bahkan bisa menginjak bangkai tikus. Pengelolaan sampah kota mungkin tidak efektif, sehingga Anda harus berhadapan dengan bangkai hewan. Mungkin makhluk sederhana ini tidak tahan dengan kebisingan dan polusi, atau mereka tertabrak saat terjadi kemacetan lalu lintas. Di Lahore, anjing dan kucing sering makan dari sampah. Mereka mungkin tidak memiliki siapapun yang merawat mereka, sehingga sulit bagi mereka untuk bertahan hidup tanpa jatuh sakit.
Jika Anda melihat ke atas, Anda akan melihat banyak elang dan burung sejenisnya. Setiap bagian Lahore dipenuhi dengan sisa makanan dan sampah, menjadikannya tempat makan bagi burung liar. Burung pemangsa ini sering hinggap untuk mencari makanan. Anda melihat kucing, anjing, burung, sampah dari tukang daging dan nelayan, nyamuk, keledai, dan bangkai tikus. Hal itu akan membuat Anda ingin segera meninggalkan daerah itu. Ditambah lagi dengan lalu lintas yang kacau, hujan lebat, dan kehidupan di Lahore yang terasa sangat membebani. Tetapi bagi penduduk setempat, mereka sudah terbiasa dengan hal itu. Warga Lahore menghadapi banyak kesulitan karena kondisi kotanya. Saat hujan, sebagian orang berusaha melindungi tanaman mereka, sebagian lagi bergegas pulang melewati kemacetan, dan sebagian lagi menunggu dengan cemas hingga hujan berhenti. Seperti banyak negara Asia Selatan, Pakistan mengalami hujan lebat yang dapat menyebabkan banjir besar. Negara ini menghadapi kesulitan yang besar, seringkali menghadapi banjir. Seorang anak laki-laki berdiri di depan kamera kami setelah hujan, mengekspresikan kesedihan atau frustrasinya dengan kota tempat tinggalnya. Namun, seorang anak laki-laki ceria lainnya tampak cukup bahagia. Ada juga seorang yang menjual pisang di kiosnya, berdiri tegak dan menatap kamera kami dengan positif. Saat mengamati orang-orang, saya memperhatikan bahwa baik pria maupun wanita di Pakistan biasanya mengenakan pakaian panjang. Pria yang lebih tua, orang dewasa, dan anak-anak semuanya mengenakan gaun panjang yang mirip dengan jubah mandi. Gaya berpakaian ini mungkin terkait dengan kepercayaan agama mereka, karena Afghanistan memiliki gaya berpakaian yang serupa dan kedua negara menganut agama Islam yang sama. Pakaian tersebut menyerupai abaya pria Arab versi putih yang diadaptasi dalam berbagai warna. Pakaian tersebut tampak nyaman dan memungkinkan gerakan kaki dan lengan dengan mudah. Selain itu, alas kaki tradisional orang Pakistan mungkin tampak tidak biasa bagi orang Barat. Alih-alih memakai sepatu kets yang nyaman, orang-orang di sini sering mengenakan sandal di jalan, yang mungkin mencerminkan adat budaya mereka. Jadi, apa pendapat Anda tentang kehidupan di Lahore, Pakistan? Jangan ragu untuk berbagi pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Agar tidak ketinggalan video terbaru kami, pastikan Anda berlangganan channel kami dan mengaktifkan notifikasi.